Jumpa lagi kita dengan Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI. Podcast ini menginformasikan, menggagas, memperdebatkan, mendiskusikan problem-problem hukum dan demokrasi secara terbuka, independen, akurat, dengan narasumber yang kredibel dan tentu saja berimbang. Untuk kali ini kita akan membicarakan mengenai eksploitasi pertambangan di laut dan pantai. Dan telah hadir sebagai narasumber kali ini adalah Dr. Muhammad Yusuf. Beliau adalah mantan Irjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mantan Ketua PPATK. Jadi cukup mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik, Bang Armada. Ya. Ini kan kalau kita bicara pertambangan ya, di pantai, di laut, itu kan seakan-akan ada dilematis gitu Pak ya. Di satu pihak kita sebagai negara yang lautnya nomor 3 di dunia ya Pak ya, banyak hasil dari laut ini ya. Tetapi di lain pihak juga para pelaku ekonomi yang di laut ini sering merusak lingkungan hidup gitu ya Pak ya, baik itu secara langsung maupun dampak-dampaknya. Nah ini sebenarnya duduk persoalannya bagaimana sih Pak Yusuf? Ya mungkin kita coba membagi dulu Bang Winarmada ya. Pertama laut dalam arti yang samudra luas. Kedua pesisir atau pantai kan. Ya. Kemudian di dalam undang-undang ada kelautan dan perikanan. Nah yang ditanya sekarang masalah kelautan. Dulu memang sebelum Pak Menteri Trenggono ini menjabat, kita relatif kurang peduli kepada aspek kelautan. Yang kita fokus kepada perikanan. Sehingga pada zaman Bu Susi itu kan yang menjadi penyelamat kapal. Tapi bicara tentang bagaimana laut, itu sisinya hanya sisi tentang bagaimana mencari barang-barang peninggalan kapal tenggelam. Tapi tentang pemanfaatan ruang laut, tanda petik hampir nggak tersentuh. Nah sejak Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang perizinan berusaha di bidang kelautan, kita melihat bahwa ada hal yang selama ini kita abai. Misalnya pada orang melakukan pengeboran di laut, kalau dia gagal pasti rusak laut, ya kan? Atau kapal pesiar, karena ingin menjangkau daerah-daerah yang eksotik, dia kandas, rusaklah laut kita kan. Maka dengan Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kita sekarang peduli ke situ. Baru-baru ini kita berikan sanksi kepada perusahaan telekomunikasi karena mereka menggelar kabel bawah laut tidak pada jalur yang telah kita buat. Cukup besar dendanya, lebih 10 miliar. Kemudian ada lagi yang bergerak di bidang sama, swasta, begitu juga. Nah kemudian bagaimana pengeboran, sama juga. Jadi kita pada rumusnya itu bahwa berapa luasan yang diambil dikali sekian rupiah ketemu angka. Itu di luar kalau ada masalah, hanya untuk perizinan saja. Nah dia punya kewajiban nanti pada saat ada pengusaha ingin berinvestasi di laut X misalnya, dia pertama dilihat sesuai dengan tata ruang lautnya. Kemudian sesuai dengan rencana zonasi namanya, RZ, RTZ. Kalau yes, maka harus ada AMDAL di situ. Kemudian ada AMDAL baru izin ke KKP. Kalau masuk wilayah 12 mil ke bawah kepada Pemda Gubernur atas limpahan wewenang dari Kementerian Kelautan Perikanan. Nah ini sebagai instrumen kita melakukan pencegahan. Jangan sampai ada eksploitasi, jangan sampai ada eksplorasi yang membabi buta di laut. Itu gambarannya. Tapi Pak, kalau peraturan kan boleh dari 0 sampai 12 mil. 12 mil. Ya. 0 itu kan udah dekat sekali ke pantai Pak. Ya. Udah bisa sangat mengganggu. Kita katakanlah kami kemarin ini survei ke Bangka gitu ya Pak. Itu yang berapa tahun, 10 tahun lalu airnya masih jernih, sekarang udah kotor, nggak bisa. Jadi rezim yang lama kan masih atas IUP, izin usaha pertambangan.
kita nggak mau ke situ. Hmm. Kita punya namanya kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang laut, KKPRL namanya. Itu yang kita gagas sekarang ini. Jadi kita tidak mau peduli kepada ada IUP atau tidak, sepanjang pakai ruang laut harus ikutin apa yang kami atur. Nah memang tadi ada semacam dispute lah antara SDM kementerian dengan pimpinan kita, tapi sudah diselesaikan. Nah dengan cara begini maka kita bisa pastikan Pak Wina bahwa nggak ada lagi kejadian bakal itu. Nah Pak, sekarang saya potong tadi, boleh. kan ada dispute Pak. Ya. Penyelesaiannya bagaimana Pak? Dibawa ke Menko. Hmm. Di Menko dibawa, dilakukan pembagian kewenangan. Hmm. Jadi yang sudah ada IUP, oke sampai selesai. Ke depan tidak ada lagi. Artinya IUP-nya masa berlakunya IUP masih Masih diteruskan. terusan, ya. Tapi kalau ada masalah, berurusan dengan hukum, dengan kita. Nah di kita itu kan ada dua model, ada sanksi administrasi, ini menyangkut perizinan tadi. Tapi ada sanksi pidana. Manakala kegiatan yang menimbulkan dampak kepada kesehatan, keselamatan, maka jadi pidana. Itu kira-kira. Nah itu siapa Pak yang mengawasi maupun melaksanakan ini Pak? Di kementerian Sanksi-sanksi kita itu. tuh ada namanya Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP. Jadi manakala dia terjadi di laut, mau dia di pantai, mau di tengah, itu kita punya kewenangan. Tapi manakala dia berada di pesisir dan dampak ke darat, KLHK, karena lingkungan kan. Ya. Nah kalau masih perairan nah kita sudah banyak menindak Pak. Dari saya nggak bisa puluhan Pak. Ya, termasuk juga kalau kapal numpahkan minyak sengaja nggak sengaja kena sama kita. Karena kan yang kami dengar ada berbagai kepentingan di sana, termasuk penegakan hukumnya juga berbeda-beda. Ada angkatan laut, ada kepolisian laut, ada macam-macam, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Memang kan kalau kita ada Polairut di situ, ada penyidik DAL, ada Bakamla, dan ada KKP. Tapi kalau berangkat di azas logis speciality sistematis, itu kewenangan KKP. Karena kita kan pengawasan perikanan, gitu. Tapi manakala orang bawa bom, nah itu Polairut. Manakala ada teroris mengancam keselamatan negara ke angkatan laut. Sebagai Bakamla itu hanya fungsi koordinasi. Itu kira-kira. Selama ini di lapangan sering terjadi konflik nggak Pak? Kami sih ada. mendengar dari luar. Ya. Kalau isu ya, tapi nggak ada, faktanya nggak ada. Kita ada cukup baik koordinasi. Manakala Bakamla menangkap, diserahkan pada KKP. Manakala yang ditangkap bukan kapal perikanan, serahkan pada angkatan laut. Manakala menyangkut non perikanan tapi di laut, maka masuk ke Polairut. Gitu. Nanti filternya di kejaksaan pada saat pra penuntutan. Semua bermuara ke kejaksaan. Semua. Iya. Nah, ini kan kami juga mendengar ya Pak Yusuf, orang yang masih rezim IUP tadi kan, dia dapat gitu, tapi kontraknya diiniin kepada asing atau kepada yang lain, sehingga pelaksanaannya tuh secara terselubung oleh asing, dan bahkan itu dekat-dekat pantai gitu, sangat mengganggu. Dari pagi sampai malam mereka bekerja. Ya, ini kan karena berada pada beberapa kementerian kewenangannya. Kalau non laut berarti kan tunduk pada Pemda atau KLHK atau SDM, kan begitu. Nah IUP ini kan berada pada domainnya SDM. Kalau masalah dikontrakkan pada pihak ketiga, yaitu mungkin tergantung pada kontraknya ya. Di sini sebenarnya fungsi Biro Hukum di situ. Nah, kalau kami yang di KKP kita pastikan. Jadi sepanjang yang saya tahu, jangankan masalah itu Bang Wina tentang pertambangan. Orang bikin tambak udang saja, itu pakai laut. Manakala tidak ada ipalnya, kita tutup. Kemarin di Batam kita tutup, di Pulau Rempang ini kita sanksi, segel. Kemudian di daerah Karimun Jawa kita segel. Jadi bakal merusak ya kita segel. Itu kamu harus izinnya dulu seperti itu. Ya mereka tentu Pak kontrak dalam tanda kutip gitu tidak secara resmi, tapi mereka kerjakan gitu loh Pak. Sebenarnya asing semua, itu bukan semua, sebagian itu asing. Dan mereka kayaknya juga nggak peduli ya Pak terhadap. Ya kalau yang begitu mungkin kalau berada di darat, mestinya kepolisian melakukan
inspeksi kah atau razia atau pemeriksaan ya. Tapi kalau di laut kita punya satelit. Bang Wina, kalau abang datang kantor saya, itu ada namanya command center. Kapal di Natuna pun bisa kita tarik. Kelihatan namanya apa, berapa ukuran, kelihatan betul. Kita bisa memotret ada nggak kapal asing masuk. Sehingga kalau di KKP relatif sekarang ini lebih jauh, lebih aman. Karena apa? Karena kita pakai satelit, kita pakai pesawat, kita pakai kapal pengawas, dan kapal pengawas pakai senjata, Pak. Nah, itu. Nah Pak, bedain ya, walaupun secara ini kita tahu bedanya laut dengan pantai, Ya. tetapi kan dalam praktek seringkali itu tumpang tindih gitu loh Pak. Di apanya tumpang tindih? Di teritorinya itu. Setahu saya enggak. Jadi begini, undang-undang memberikan kewenangan perizinan kapal-kapal di bawah 30 gross ton itu kepada Pemda, Dinas Kelautan Perikanan. Di atas 30 gross ton kepada pusat pada KKP. Tapi manakala yang di bawah 30 GT melaut di atas 12 mil harus ke KKP, ke pusat izinnya. Nah, jadi kalau ada kapal daerah menangkap ikan di atas 12 mil, kita tangkap. Tapi kalau di bawah 12 mil, tergantung, kalau Pemda tidak punya satuan, ya kita akan bantu, kita tindak. Jadi sejauh ini nggak ada masalah. Yang masalah muncul manakala akan dibuka suatu usaha baru, misalnya tambak udang. Nah, undang-undang masih memberikan kewenangan daerah itu, bukan pusat. Nah, kendalanya adalah kadangkala, tidak mesti, kadangkala kan di daerah tidak punya modal yang cukup, ahli yang cukup, sehingga aspek keselamatan, aspek menyangkut kelestarian lingkungan bisa jadi bermasalah ke depannya. Nah, ini kita coba untuk berkomunikasi dengan pihak Pemda, sehingga kami masuk seperti di Karimun Jawa, di Pulau Rempang tadi gitu. Kalau di Pemda-Pemda ini bermasalah nggak? Kami mendengar banyak masalah Pak. Ya tadi, pemberian izin, kalau pelaksanaan, pengawasan. Kalau rezim masih iup, saya kira mungkin iya. Tapi kalau sudah namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, kita cukup intent Pak, karena kita punya satelit. Kelihatan tuh sepanjang di perairan ya, pasti ketahuan. Nah, kedua kita kan punya namanya UPT. Ini pelaksanaan, kalau kita bilang ya cabang departemen lah, seperti Kanwil, Dinas, kita punya. Kemudian kita juga punya namanya masyarakat pengamat pengawas, POMAS-WAS, yang kita tanda petik berikan pelatihan. Kita juga punya 11 politeknik di pinggir laut yang siswanya banyak ikut mengawasi. Kita juga punya pesawat untuk mengontrol. Kita juga punya satelit, sehingga kalau di laut saya kira insya Allah lebih bagus lah. Pak, antara IUP dengan kemanfaatan laut itu sampai sekarang sering ada konflik nggak Pak? Semula ada resistensi, tapi begitu dikomunikasi sudah selesai kok. Biasanya kan yang IUP bilang ini kami undang-undang loh. Ya makanya tadi kalau sudah ada IUP kita berikan, tapi kita jaga ada nggak dampak negatif. Begitu ya kita segel. Kita berdasarkan jadi undang-undang kita, kewenangan kita, karena di laut gitu. Nah, ke depan pada eksplorasi tetap izin dari sana Bang, tapi menentukan daerahnya boleh atau tidak ya kami. Kita punya petanya, daerah mana yang boleh, daerah mana tidak. Kalau kayak di Bangka itu Pak, di Belitung kan Timah ya. Iya, itu gimana Pak? Itu kan ada beberapa masalah. Pertama, PT Timah sudah punya konsesi di situ, dan BUMN ya, dan sampai sekarang belum dibatalkan, harus kita hormati. Yang kedua ada masyarakat, yang punya masyarakat, yang mata pencarian di situ, kan gitu. Nah, kita menjembatani itu adalah oleh karena mereka punya dasar hukum, kita jaga Pak. Jangan sampai ada kerusakan di situ. Tapi ke depan kita akan tata lebih baik lagi. Masyarakat tadi kita arahkan. Kami punya program itu namanya Kampung Nelayan Maju. Kampung Nelayan Maju. Kita bangun Pak kampung-kampung nelayan itu, sehingga mereka akan berbudidaya di situ. Dan kami beri bantuan Pak. Kita beri bantuan namanya bioflok misalnya. Jadi tambak-tambak di darat.
Mereka itu hanya mengurus, kita berikan sarananya, kita bangunkan, kita berikan benihnya, alat untuk pakannya, dan modal awal. Dengan cara begitu mereka harap bisa eksiskan, sehingga beralih dari masyarakat yang tadi menambang secara liar kepada daratan berbudidaya. Ya. Nah, kadang-kadang Pak Yusuf, kami melihat mengatasnamakan mata pencarian nelayan atau penambang-penambang lokal ya, masyarakat. Tapi dalam faktanya ya itu hanya covering aja untuk yang mengerjakan ya. Kalau nelayan kita punya data, Bang. Namanya alamat, namanya alamat. Jadi data nelayan, data pembudidaya kita punya. Lokasi di mana, berapa luasnya, kita punya. Jadi kalau di luar data ini, ya kita akan panggil sepanjang aktivitas di laut, di perairan ya. Kalau enggak ya kami tidak punya kewenangan. Kalau di pantai gitu udah. Masih sepanjang air. Sepanjang air. Iya, kita punya kewenangan. Walaupun di dalam ininya oleh Pemda ya sebenarnya Pak. Tadi manakala Pemda tidak punya kewenangan, tidak punya sarana, kita masuk. Kita koordinasikan. Kalau Pemdanya lemah pengawasannya, kita ambil mungkin ada. Kita ambil alih. Termasuk misalnya tanda kutip ya kong kali kong atau apa yang hal-hal yang patut diduga dicurigai. Kita ambil alih karena undang-undang itu hanya memberikan perizinan kepada Pemda. Pemberian sanksi tidak, kita ambil alih. Itu kira-kira. Kalau pengawasannya di pantai oleh siapa, Pak? Tadi saya katakan tidak semua Pemda punya. Iya. Maka kita punya pasukan tadi namanya Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Sekarang dirjennya Laksamana Muda Adi Nur Awaludin, cukup bagus kinerjanya. Kita udah nangkep puluhan kapal sekarang, kapal asing. Kalau kapal asing kita akan proses hukum, Bang. Tapi kalau kapal Indonesia kita cukup berikan denda saja. Kita tetap membina. Termasuk yang di pantai itu, Pak? Iya, kita bina mereka. Jadi kan kalau wilayah pengelolaan ikan namanya WPP, wilayah pengelolaan perikanan Indonesia itu ada 11. Dari Selat Melaka nomor 571 namanya. Kemudian di Laut Selatan, di Padang ke atas itu 572. Di Selatan Jawa 573. Kemudian di Natuna 711. Laut Jawa 712. Ke atas Sulawesi 713. Kemudian ke arah Banda 714, yang banyak yang seksi ini. Kemudian naik ke Ternate 715. Kemudian atas lagi 716. Daerah Sorong Pasifik 717, daerah dekat Merauke 718. Nah, kalau orang dapat izin di 571 menangkap di 711 karena berdekatan Melaka dengan Natuna, ini ditangkap nih. Kalau kapal Indonesia cukup denda. Tapi kalau kapal asing Vietnam, Thailand, Malaysia ya penjara. Denda disidangkan.